contohnya ya, banyak kata-kata Aramaik yang Yeshua ucapkan itu sebenarnya kita ucapkan juga di abad 21 ini. Ada banyak kemiripan. Kenapa disebut agama Samawi? Samawi itu kalau kita lihat di dalam KBBI kita, itu artinya tuh terkait atau ada kaitannya dengan langit. Betul. Nah, bahasa Indonesia itu menyerap dari Arab, ya. Langit itu di Arab ada sama, ya. Kalau di dalam bahasa Aramaiknya adalah semaya. Betul. Jadi pada saat Yeshua itu ngajarin doa Bapa kami kan orang Indonesia kan Bapa kami di sorga kan, harusnya salah itu. Harusnya Bapa kami di langit. Karena semaya itu artinya memang langit atau tingkap-tingkap langit. Jadi Yeshua nggak pernah ngajarin tentang sorga, apalagi tentang neraka. Nggak pernah. Definisi sorga itu kita bisa cek di KBBI deh. Artinya beda, bukan langit. Bukan. Sementara semaya, Abun Semaya, Yit Kadas Shema, Tete Malkuta, itu kan ajaran Yeshua. Dia pada saat dia ngajarin murid-muridnya berdoa kayak gitu. Nah, pada saat murid-muridnya yang tidak ngerti bahasa Aramaik harus diterjemahkan. Cuma sayangnya penerjemah ke dalam bahasa Indonesia ini nggak ngerti bahasa Aramaik dan nggak ngerti bahasa Indonesia. Makanya banyak Kristen di Indonesia punya ajaran yang berbeda sama ajaran Yeshua. Contohnya ajaran berbeda, implikasinya. Putus suaramu. Yang putus-putus saya atau Bang Aldo nih? Sebentar saya tanya dulu netizen ini. Teman-teman, yang putus-putus Bang Aldo atau saya ini? Kok putus-putus? Bang Aldo itu, saya mau udah gede. Ah, gimana? Loh, itu saya lihat komentar orang. Bang Aldo yang putus-putus kok. Aduh, salah. Gimana? Oke. Lo malah ketawa sendiri. Saya lanjut. Iya, silakan. Saya lanjut ya. Ini ada banyak lagi contohnya. Misalnya kata miskin. Kata miskin di Arab pun miskin, ya. Betul. Orang nggak punya. Tapi kalau di Aramaik itu meskine. Itu ya, Miskine. Ya. Kubur. Bahasa kata kubur itu diserap dari Arab. Kubur. Pakai Q. Kalau Indonesia pakai K. Iya. Nah, kalau di dalam Aramaik pakai Q. Gebura. Cuma ditambahin bed, ya. Bed rumah. Jadi kalau di Aramaik itu dianggap punya rumah tuh orang mati, gitu. Rumah kubur ya. Kubura di Arab. Nah, jadi gini, kalau di orang Yahudi itu nggak ada istilahnya dikubur di tanah gitu loh. Di tanah tuh nggak ada istilahnya. Ya, mereka itu kayak ada bukit, ada gua, dimasukin di situ. Kayak rumah ditutup. Kayak batu. Ini ya Bang Aldo ya. Kayak di Toraja gitu ya. Nah, iya, ini nenek moyang gue tuh kayak gitu tuh. Ya. Oh, gitu ya. Taruh tuh di bukit-bukit gitu. Cuma kalau di Toraja itu bukitnya nggak ditutup batu. Oh, enggak. Kalau orang-orang Yahudi dulu enggak. Orang-orang Yahudi dulu ditutup batu, makanya kayak rumah ada pintunya batu tersebut. Ya, jadi bet gebura di dalam bahasa Arab itu kubur, di dalam bahasa Indonesia kubur atau kuburan. Nah, contoh lain kata bet tadi, bet itu artinya rumah. Kalau di dalam bahasa Arab jadinya bait. Bait, betul. Ya kan? Bait. Di dalam bahasa Indonesia jadi bait. Betul. Gitu. Makanya ada baitullah. Baitullah. Ya, Ka'bah. Enggak, bait itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya rumah. Bait itu rumah. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan di dalam kamus KBBI ada juga kata bait.
Berarti kata bait di dalam kosakata Indonesia menyerap dari Arab. Nah, bahasa Arab ini punya kemiripan sama Aramaik. Iya. Bet gitu. Jadi tanpa disadari nih orang Kristen di Indonesia itu sebenarnya akan lebih mudah mempelajari bahasanya Yeshua ketimbang orang Kristen bule di Amerika sana. Gitu. Beda bahasanya tuh beda, jauh beda gitu. Misalnya tadi ya, bet, kalau di dalam bahasa Indonesia bait, alaha jadi ilah, iya kan, miskine jadi miskin, kuburah jadi kubur, tafa jadi kitab, kan mirip-mirip tuh. Betul. Ya, semaya jadi samawi. Nah kalau di Amerika coba, bet jadi kaos, ini jadi Iya. tur gitu. Wih, jauh banget gitu kan. Jauh. Harusnya orang Indonesia, apalagi kalau Kristen, harusnya tuh lebih cepat belajar bahasa Aramaik daripada orang bule. Harusnya. Tapi Kristen Indonesia kan bukan dibawa oleh orang timur, orang bule. Nah, itu problemnya. Iya. Itu tidak ada tradisi mengajarkan bahasanya Yeshua. Jadi Iya. beda sama Muslim, ya. Muslim ini dari kecil diajarin bahasa nabinya, bahasa kitab sucinya. Jadi Betul. nggak pernah salah gitu. Siapa nama Betul. Tuhanmu, siapa nama nabimu, itu nggak pernah salah. Betul. Bahasanya kayak gimana sih kitabnya? Walaupun nggak ngerti setiap arti kata, tapi mereka bisa mengucapkan dengan baik. Tidak ada tradisi tersebut di dalam kekristenan. Jadi ini kekristenan ada ribuan aliran sekarang. Iya. Tapi cuma satu yang ngajarin. Ya, dari kecil diajarin bahasanya Yeshua tuh cuma ada satu aliran. Iya, bener. Ya, Gereja Bang namanya Aldo. Kristen Asiria. Nah, Gitu. Dari kecil diajarin. Cuma karena gua baru masuk ke dalam komunitas ini pada saat gue dewasa, makanya gue baru belajar bahasa Aramaik pada saat gue masuk gitu. Pada saat gue udah ngerti banyak, baru gue terjemahin dari Aramaik ke Indonesia. Ternyata begitu saya dan tim menerjemahkan, ada banyak bahasa Aramaik, kosakata Aramaik yang Yeshua ucapkan sama kita. Gitu, mirip, pelafalannya mirip, arti katanya mirip. ya itu bukan bahasa Indonesia asli Bang Aldo, tetapi diserap dari luar, dari Arab, dari mana gitu kan. Iya nggak? Betul. Bahasa Indonesia itu serapan dari Sanskerta ada, dari Melayu ada, dari bahasa Batak pun ada, Iya. bahasa Jawa ada. Jadi Bahasa banyak. Belanda ada. Bahasa kita kaya. Bahasa Belanda juga kalau di dalam hukum ya. Nah, dulu kan orang hukum nih, pasti tahu. Wes. Minuman Bang Aldo mahal nih. Dari serapan Yunani. Nah, Yunani ya, kata Evangelion itu diserap juga ke Aramaik. Jadi di dalam naskah Aramaik kami itu Evangelion juga tuh. Jadi ada dua kata kabar baik ya. Yang satu artinya adalah, yang satu ditulis Evangelion, yang satu ditulis Sbarta. Ini yang Aramaik Sbarta. Tapi kalau serapan dari Yunani itu Evangelion. Nah, Evangelion ini diserap ke Arab jadinya Injil. Diserap ke Indonesia Injil juga. Gitu. Mirip. Ini Bang Aldo ada yang nanya nih. Ini Bang Aldo itu mau Arab atau Muslim katanya? Kok mendukung Islam katanya? Kok malah bilang harus belajar bahasa Aramaik? Saya Kristen. Iya, saya Kristen. Siap. Sama Kenapa Kristen. hanya
Kristen Assyria yang kemudian lebih mengacu kepada bahasa Timur ya, kepada original teks atau original yang Yesus pakai bahasanya sehari-hari gitu. Sementara saya lihat selama saya berdiskusi nih ya, justru banyak pendeta, bahkan pendeta S2 gitu kan, itu justru nggak ngerti bahasa Aramaik. Kalau Aramaik pastilah, jarang banget yang bisa bahasa Arab. Jangankan Aramaik, Ibrani, Yunani. Kenapa ya? Saya nggak habis pikir gitu loh. Kalau di Islam, kalau ada kiai yang nggak ngerti bahasa Arab, itu nggak kiai namanya. Karena standar disebut kiai itu pemimpin pondok pesantren yang keilmuannya mumpuni di bidang Islam gitu. Tapi saya heran dengan para pendeta ini, gelarnya aja magister, doktor, tapi mereka nggak bisa original teksnya gitu loh. Perjanjian baru bahasa Yunani, perjanjian lama bahasa Ibrani. Sebetulnya yang salah kurikulum yang ada di STT atau dogma yang memang turun-menurun untuk tidak mempelajari. Karena selama ini ya saya belum pernah dan mungkin jarang sekali ya. Kenapa itu Bang Aldo? Kan Bang Aldo mantan pendeta, mantan Romo ini. Apa sih kendalanya? Apa sih permasalahannya? Kata kuncinya ngelag, mengajarkan bahasa Yesua tidak ada. Oh, tidak ada. Tapi mohon maaf, diulangi lagi. Bang Aldo tadi nge-lag loh. Diulangi lagi, nge-lag dari diri saya. Oke. Tradisi mengajar bahasa Yesua tidak ada di banyak aliran Kristen. Nah, jadi kalau tradisi di dalam Islam mau dimanapun ya, alirannya manapun banyak, tapi tetap aja diajar bahasa Arab dari kecil. Gitu, bahkan dari bayi itu teman saya bisikin gitu kan dalam bahasa Arab tuh, bayinya gitu dibisikin bahasa Arab. Saya nggak tahu tuh. Betul. Lupa saya. Adan. Nah, adan itu. Diajan ya. Biasanya kalau ajan ya. Diazani ya biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Nah, tuh kayak gitu tuh. Nah, iya, azan itu namanya. Tradisi seperti itu tidak ada di dalam mayoritas Kristen. Jadi cukup belajar bahasa Yunani itu merasa udah cukup, itulah diyakini sebagai ajaran Yesua. Gitu. Kurang tradisi itu. Makanya nih, gua nih di Indonesia membawa ajaran tradisi yang berbau Yahudi, Semitik, Aramaik gitu ya. Gua beda sendiri gitu. Tapi karena gue beda sendiri, banyak yang nggak nentang ya, suka ya, akhirnya menolak gitu. Karena emang bedanya jauh. Ya, kenapa banyak yang nentang ya? Saya heran loh. Bang Aldo, kenapa banyak yang nentang? Padahal itu kan kembali ke yang asli gitu. Maksudnya ke original language. Lo bayangin aja ya, dia nih ada seorang pendeta ya, dia ngajarin sudah puluhan tahun. Terus begitu ketemu sama saya kasih tahu, Pak, ajaran Bapak itu salah. Di sini. Berbeda dengan ajaran Yesua asli. Nah, dia kan tersinggung kan, karena dia udah selama puluhan tahun gitu ngajarin yang menurut dia benar itu ajaran Yesua gitu. Tapi begitu saya kasih tahu, ini ajaran Bapak nih dari mana sih aslinya, Pak? Coba kasih tahu saya. Oh, rupanya aslinya itu dari kitab terjemahan bahasa Indonesia. Nah, itu. Contoh nih. Ya, Yesua nggak pernah ngajarin ini menebus dosa, itu nggak pernah ada dalam ajaran Yesua. Loh, yang benar Bang Aldo, nanti Anda diprotes sama Kristen yang lain bahwa salah satu ini kok suara saya putus nih. Bahwa salah satu hal yang sangat fundamental dalam ajaran Kristen adalah penebusan dosa. Kenapa Anda Kristen yang belajar Aramaik, yang mengutamakan original language,
Kenapa saudara malah mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa? Apa gerangan dengan saudara kita ini? Jawab. Jawab Bang Aldo, Anda kok beda sendiri ini. Yesus tidak mengajarkan penebusan dosa, ini gimana ceritanya? Jadi yang ditebus ya di dalam ajaran Yahudi ya itu adalah manusia ya, tanah ditebus, kepemilikan ditebus ya. Betul. Itu ditebus. Tapi dosa itu tidak ditebus. Karena ditebus itu dibayar untuk jadi milik. Itu ditebus artinya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ada anak diculik, kan minta tebusan tuh penjahatnya. Ya. Nah bapaknya ingin menebus anaknya dong Dengan uang. Yang ditebus adalah anaknya dengan harga yang sangat mahal. Misalnya tebusannya 2 miliar. Ya udah dikasih 2 miliar, kalau perlu 3 miliar. Pokoknya anaknya pulang sehat-sehat. Ditebus anaknya. Gitu. Nggak ada Yeshua menebus dosa. Ngapain dosa ditebus gitu? Sebentar, sabar dulu Bang Aldo, sabar dulu Bang. Ini banyak Bang Aldo ini Kristen loh. Kok katanya itu mualaf, itu muslim. Aduh, ini yang komen di saya ini apa ini? Bang Aldo antikristus katanya. Waduh, antikristus katanya Bang Aldo. Bang Aldo kenapa sih? Ini Anda dikatakan antikristus gara-gara Anda mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan penebusan dosa. Silakan Bang Aldo, lanjut. Saya hanya membaca komen ya. Silakan. Ya itu karena memang ya banyak orang Kristen di Indonesia yang hanya belajar dari kitab terjemahan bahasa Indonesia. Padahal kitab terjemahan bahasa Indonesia ini itu banyak errornya. Oh Allah kadalah. Kalau saya bandingkan terjemahan kami ya dengan terjemahan yang ada di dalam bahasa Indonesia sekarang ya, terjemahan kami adalah terjemahan pertama ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang lainnya itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, karena yang bahasa Indonesia yang lainnya itu bisa dibilang bahasa komunitas, karena mereka punya coba jelaskan masing-masing. Namanya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Betul. Udah disetting sama founding fathers kita sejak 1928, 1945 ya. Udah ada di undang-undang dasar kita. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kamusnya adalah KBBI. Grammarnya adalah EYD. Nah, itu udah disetting. Jadi kalau ingin berbahasa Indonesia harus lihat definisi kata, lihat di kamus. Kapan memakai tanda baca, tanda seru, tanda koma, titik koma, itu semua diatur di dalam EYD. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, kalau saya perhatikan terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Indonesia yang ada, wah itu masih kacau banget. Contoh. Ya. Nggak, tentang penebusan ini aja dulu Bang Aldo, soalnya banyak yang protes nih. Kalau di dalam Alkitab LAI kan jelas itu penebusan dosa. Ya, di dalam kitab LAI di situ ada kita baca ya di Ibrani 9 ayat 15. Ya, nih saya bacain ya. Ibrani 9, sebentar ya. Iya, silakan Bang. Buat teman-teman tap layar ya. Ini soalnya banyak yang nge-report nih. Yang di YouTube terima kasih. Ibrani 19 ayat 15 ya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Ya, ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran itu kan dosa. Jadi ia telah mati
menebus dosa-dosa. Dari terjemahan ini kemudian muncullah ajaran Yesus menebus dosa. Padahal di dalam naskah Yunani maupun yang Aramaiknya tidak demikian. Harusnya adalah ia telah mati untuk menebus mereka dari pelanggaran. Gitu. Jadi yang ditebus itu manusianya, bukan dosanya. Oh, salah berarti ya. Yang berharga itu manusianya, bukan dosanya. Itu nih, misalnya kita nih nggak punya uang, kita punya nih emas, kita gadein ke pegadaian, kita terima duit 10 juta. Nah, Betul. kita kan mau tebus emas kita kan, kita mau tebus nih emas kita. Kita balikin duitnya nggak mungkin 10 juta, kita dapatnya 10 juta pasti lebih. Ya. Misalnya nih, kita balikin 12 juta. Akhirnya emas itu jadi milik kita karena kita telah menebus emas ini, gitu. Oh, iya. Emas Beda yang berarti berharga. ya. Betul. Terus apalagi Gitu ya. Bang Aldo? Kalau lo diskusi, contohnya gini, nggak bisa membedakan Tuhan dan Tuhan. Nah, ini nih, coba Kita udah Tuhan pernah dan diskusi. Tuhan. Ya, Iya. ya kita udah pernah diskusi ya dulu waktu zaman COVID ya. Iya. Yohanes 13 ayat 13 gitu. Betul. Ya. Pada saat Yesua tuh ngomong Raban wa Maran di dalam bahasa Ya, Indonesia Raban wa artinya Maran. Tuhan, ya, Tuhan dan Guru. Padahal bukan Tuhan, tapi Tuhan kami. Karena Tuhan, di situ ya. ditulis ya, Raban Guru kami, Maran Tuhan kami. Nah, di dalam terjemahan LAI ya, Tuhan itu sering diganti Tuhan. Itu salah. Karena Kenapa? Tuhan itu di dalam bahasa Aramaiknya adalah Allah. Nah, kok bisa diganti menjadi Tuhan? Ini kenapa Bang Aldo? Kenapa Tuhan jadi Tuhan gitu loh? Itu kenapa permasalahannya? Tapi dalam PL, dalam TL terjemahan lama itu Tuhan, kok kenapa terus diganti jadi Tuhan ya? Nah, itu dia kenapa? Gitu loh. Dia nanya saya nanya kok malah nanya. Bener. Kenapa Tuhan jadi Tuhan itu kenapa? Malah nanya balik, Ya, itu salah dia. terjemahan gitu kan. Itu kan jadinya tuh orang Kristen di Indonesia nggak ngerti bedanya. Coba nih kumpulin ya. Coba, Ada 10 gimana? orang Kristen ya. Kumpulin orang Kristen ada 10, tanyain apa definisi Tuhan, apa definisi Tuhan. Coba jelaskan atau tuliskan masing-masing. Pasti jawabannya beda-beda. Beda-beda. Pasti. Tambah satu lagi, Bang Aldo. Tuhan sama Allah. Nah, Bingung. udah. Komplit udah. Komplit, bingung dia. Gak usah orang umum. Ini rohaniawan, pendeta-pendeta besar. Kalau kumpul, suruh tulis definisinya beda-beda. Mana yang benar? Semuanya klaim yang paling benar. Nah, Padahal itu gimana contoh-contoh? Kita contohnya banyak lah ya. Ada yang bilang Allah itu adalah Bang Aldo. ilahi. Coba. Allah adalah jabatan. Allah itu adalah Tuhan ilahi, Allah Bapa, macam-macam itu definisinya. Padahal kita sebagai masyarakat Indonesia kalau ditanya apa definisi kata, kita tinggal baca KBBI. Sederhana. Nah, itu. Itu KUHP. Coba. KUHP-nya kita ini gitu. Ya, kalau nggak ngerti, KUHP-nya misalnya kita ya, bahasa kita ya. Iya gitu. Kalau orang hukum nggak ngerti nih pelanggaran apa, ya baca KUHP. Lu jangan baca kitab suci. Betul. Ya pelanggaran tertentu. Iya, kasus benar. Korupsi, kasus apa, lu bacanya KUHP. Tapi kalau kita nih baca terjemahan, itu terjemahan yang baik atau tidak, bacanya KBBI. Karena ini terjemahan bahasa Indonesia, kecuali kalau ini terjemahan bahasa ubluk-ubluk. Terserah gitu. Yang buat siapa? Yang buat Bang Nandar. Ya udah Bang Nandar, kalau ditanya pasti Bang Nandar ada kamusnya nih bahasa ubluk-ubluk. Tanyanya sama Bang Nandar, jangan tanya ke saya.
Iya, Saya iya, nggak iya, punya iya. kompetensi gitu loh. Siapa? Kaum Pelangi aja, kaum Pelangi itu aja punya kamus. Hah? Ya mereka nggak mau menyebut bahasa mereka bahasa Indonesia. Oh alah, ya. Mereka punya kamus sendiri. Jadi kita hormati nih bahasa komunitas-komunitas ini. Jangan bahasa komunitas dibilang ini bahasa Indonesia. Jadi Ini banyak Kristen- yang nanya Bang Aldo. Bahasa komunitas jangan bedakan dengan bahasa Indonesia. Ini ada yang komen nih. Bukankah Alkitab itu bahasa Indonesia? Nah ini gimana? Kok Alkitab disebut bahasa komunitas? Ini yang oten nih. Nah ini nyangkal Bang Aldo. Bang Aldo, bahasa Indonesia, Alkitab itu bahasa Indonesia, bukan bahasa komunitas katanya. Itu pakai KBBI. Nah itu gimana tuh? Ini yang oten yang komen ya, bukan saya ya. Ya. Coba jelaskan. Jadi gini, ya di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ya belum ada yang sesuai KBBI. Belum ada. Contoh. Cuma terjemahan kami, ya cuma terjemahan kami. Gitu. Jadi kalau teman